mulutku berpujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepada ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak disuruhkan di dalam kuasa darah-Mu kami hidup ya Tuhan, karena pertolongan-Mu lah kami hidup, karena perlindungan Tuhanlah kami hidup. Jika kami ada sampai malam ini, itulah sebabnya kami terus merindukan firman-Mu, kami terus merindukan lawatan Roh-Mu bagi kami, menguatkan kami di hari-hari terakhir ini, menguatkan kami di zaman akhir ini, sebab Engkau berfirman bahwa Engkau akan menggoncangkan satu kali lagi bukan hanya bumi tetapi langit juga. Dan kami tahu Tuhan, hanya orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Mu yang tidak dapat tergoncangkan, dan semua yang ada di bumi akan tergoncang. Bahkan yang tidak hidup dengan firman Tuhan, yang tidak hidup dalam kekuatan Roh-Mu, maka akan tergoncangnya Tuhan. Tetapi kami rindu terus hidup dalam Roh Kudus-Mu, hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami terus memiliki kekuatan yang dari Tuhan dalam menjalani hari-hari kami di dunia yang sekarang ini. Dan malam ini kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan bagi kami untuk menguatkan hati kami semua, untuk menguatkan iman kami, menguatkan pengharapan kami, terus menghangatkan kasih kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kuasa Tuhan bekerja, baik jemaat-Mu yang ada di ruangan ini, yang tidak seberapa ini, bahkan yang menyaksikan juga, baik lewat siaran langsung di dalam internet Facebook. Bahkan Tuhan memberkati semua yang mendengar, supaya hari-hari mereka yang terakhir ini dapat kuat dalam menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami hancurkan segala pekerjaan si jahat, segala pekerjaan setan, intimidasi apapun. Kami tolak, patahkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa dari Yesus untuk bungkus kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus mempelai pria surga. Kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya malam hari ini. Shalom. Salam persekutuan kita Philadelphia. Philadelphia, kasih persaudaraan. Baik kita yang tidak seberapa ada di ruangan gereja ini karena harus dibatasi dengan jumlah, tetapi kita harus terus datang ke rumah Tuhan. Tentu yang tidak seberapa ini, ya kita pasti lebih khusus kita mendengar firman Tuhan. Baik juga yang dapat menyaksikan lewat Facebook yang sekarang saya buat langsung di siaran langsung Facebook, memang menjadi suatu yang baru ketika saudara harus mendengarkan firman Tuhan lewat internet ini. Tapi itulah keadaan sekarang, dan saya yakin kalau hati kita haus akan firman Tuhan, kalau kita terus rindu lawatan Roh Kudus, maka tidak terganggu iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.
Saya sebagai hamba Tuhan berkewajiban dan ada tugas yang tidak bisa dilalaikan untuk menyampaikan firman Tuhan buat umat Tuhan. Sebenarnya di saat-saat sekarang, keadaan sekarang, umat Tuhan harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat-saat sekarang kita harus banyak dengar firman Tuhan supaya kita kuat dalam menghadapi semuanya. Maka baik pun kita di rumah, mari dengarkan baik-baik. Memang tidak mudah mendengar firman Tuhan dari gadget, dari HP-nya, dari Facebook itu tidak mudah karena tantangannya banyak di rumah yang akan mengganggu saudara. Tetapi saya percaya kalau kita rindu mendengarkan firman Tuhan, pasti kita akan terus duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang mau saya sampaikan malam hari ini kepada kita, ada dua yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita supaya kita nanti bisa sampai lolos dari kejaran naga itu, dari kejaran iblis itu, dari zaman antikris yang tidak lama lagi bisa akan datang saudara. Karena melihat situasi sekarang, kita tidak tahu bagaimana ke depannya, tetapi firman Tuhan sudah katakan bahwa kerajaan di bumi ini akan hancur. Sedangkan apapun dibangun kerajaan di bumi ini. Dalam kitab Daniel ada patung yang dibangun dari kepala sampai leher itu berbicara kerajaan Babel. Kerajaan Babel yang raja itu patung Nebukadnezar. Dan kalau kita lihat terus ada dada itu kerajaan Persia Media, saudara. Dan itu sudah hancur dari Babel yang gambaran bagaikan singa yang begitu kuat, itu hancur saudara. Dan kerajaan Persia Media hancur, masuk turun lagi ke bintang kerajaan Yunani, hancur juga. Dan turun lagi ke kerajaan Romawi, hancur. Dan sekarang saudara, kita sedang memasuki mau kerajaan antara dukun ke telapak, itu kerajaan antikris. Kita sedang menuju masuk ke kerajaan antikris. Itu semakin turun dia semakin bahannya lemah. Supaya apa saudara? Bahwa Tuhan ini menunjukkan tidak ada kerajaan di bumi ini yang tidak hancur. Sebenarnya kerajaan antikris itu patung Nebukadnezar itu runtuh dan hancurlah kerajaan di bumi. Supaya apa? Supaya berdiri kerajaan Yesus. Haleluya. Sehingga nanti berdirilah kerajaan 1000 tahun damai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus persiapkan diri untuk masuk kerajaan yang dimana nanti Kristus Yesus sebagai Raja dan kita ada di dalam kerajaan itu. Haleluya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana, masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Kalau sekarang kita tidak dipersiapkan dengan firman, kita tidak dipersiapkan dengan kekuatan Roh Kudus, maka ada dua yang harus kita pastikan di dalam diri kita untuk bisa lolos kita nanti dalam kejaran pemburuan itu naga itu. Maka kalau kita lihat, pertama kita lihat kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, ada dua yang harus kita miliki untuk menghadapi akhir zaman ini. Maka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, saya akan bacakan sendiri dalam ayat 13, Wahyu pasal 12 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dalam berikutnya, naga membunuh perempuan itu. Naga berbicara iblis, perempuan itu berbicara gereja Tuhan. Maka dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia membunuh perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Saudara, saya mau sampaikan untuk kita semua. Kenapa
bisa sadar naga ini? Apa yang membuat dia sadar? Kalau kita lihat dari ayat 12, dia sadar karena dia bisa menghitung waktunya tidak lama. Maka dikatakan ayat 12, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Apa? Waktunya sudah singkat. Kalaulah naga itu bisa menghitung waktunya yang tidak lama lagi, mengapa orang percaya, mengapa umat Tuhan tidak bisa melihat keadaan sekarang bahwa waktunya sudah singkat? Dan orang yang sudah tahu waktunya sudah singkat, dia harus sadar tentang kehidupannya, sadar tentang apa yang diperbuat selama ini, sadar bagaimana perilakunya selama ini. Iblis saja sadar bahwa waktunya telah singkat, maka dia begitu bekerja keras. Dia bekerja keras sebanyak mungkin dia mau menelan umat-umat Tuhan. Saudara, dan ketika dia sadar, dia memburu gereja Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, kepada perempuan itu dikatakan diberikan kedua sayap dari burung nasa yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi kalau kita lihat apa yang bisa meloloskan perempuan ini, gereja Tuhan ini, dari buruan naga itu, di ayat 13 dikatakan ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Itu berbicara gereja Tuhan yang hidup di dalam firman, yang selama ini mengandung firman, hidup dalam firman. Dan inilah yang dikejar oleh iblis. Saya mau katakan, orang Kristen yang tidak hidup dalam firman selama ini, yang hidup tanpa pertobatan, engkau tidak dikejar dengan itu. Engkau tidak diburu iblis itu, karena engkau tidak hidup dalam firman. Engkau hidup dalam keduniawian kedagingan, belum dalam pertobatan. Engkau tidak diburu oleh naga itu. Kenapa? Karena hidupmu masih secara daging dan dunia. Yang diburu adalah gereja yang mengandung firman. Yang diburu iblis adalah umat Tuhan, orang Kristen yang selama ini hidup dalam pertobatan. Jadi kalau engkau masih hidup dalam kedaginganmu, masih berjudi, masih minum tua, masih takulo, ada di sekitar nenek moyang kedagingan itu, sebenarnya engkau tidak diburu iblis. Engkau bukan makanan iblis. Engkau bukan sasarannya iblis. Karena belum ada pertobatanmu. Bisa dikatakan engkau masih temannya iblis. Teman iblis tidak mungkin diburu iblis. Maka orang Kristen yang tidak bertobat selama ini, engkau bukan buruannya iblis. Jadi tidak usah takut kawanmu masih iblis. Tetapi siapa yang diburu? Alkitab catatkan, firman Tuhan catatkan, yang diburu itu adalah perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Itu berbicara firman di dalam kehidupannya, yang ada buah firman dalam kehidupannya, yang ada pertobatan
selama ini dari kehidupan. Maka itulah yang tidak suka iblis. Dan itu yang dibunuh. Oleh sebab itu, dan kalau kita sudah hidup dalam pertobatan, kalau kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, ada dua sayap pelunasan yang meloloskan gereja ini, yang meloloskan umat Tuhan dari kejaran buruannya naga itu. Apa itu dua sayap pelunasan? Adalah kehidupan yang hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, dan hidup dengan firman Tuhan. Itulah dua sayap pelunasan itu. Maka setiap orang yang hidup dalam Roh Kudus, setiap orang yang selama ini hidup dalam firman Tuhan, semakin sungguh-sungguh supaya sayap itu kuat untuk menerbangkan kita nanti. Haleluya, haleluya. Dan kalau kita ingat, iblis tidak perlu disadarkan, dia sadar sendiri. Tapi bagaimana umat Tuhan sekarang disadar-sadarkan pun tidak sadar, sudah disadarkan pun dengan keadaan sekarang tidak mau sadar. Sebenarnya keadaan sekarang ini Tuhan inginkan umat Tuhan itu sadar. Supaya apa? Supaya bertobat. Puji Tuhan. Supaya mencari Tuhan. Supaya percaya kepada Tuhan dengan teguh. Solusinya untuk sekarang, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Miliki dua sayap itu. Karena kalau tidak dimiliki dua sayap itu, maka dikatakan bahwa tidak akan bisa nanti dibawa ke tempat yang Tuhan sediakan itu, padang gurun yang tidak bisa dijangkau oleh ular itu. Dan masa antikris nanti akan datang. Satu masa, dua masa, setengah masa. Itulah 3,5 tahun. Dan orang yang tidak hidup dalam pertobatan, orang yang tidak hidup dalam Roh Kudus dan firman Allah, pastilah nanti dia akan masuk ke masa antikris itu. Dia pastilah nanti dia masuk ke anjaya besar itu. Oleh sebab itu, apa tugas gereja sekarang? Tugas hamba Tuhan sekarang apa? Sebenarnya tugas hamba Tuhan sekarang menyerukan pertobatan. Entah pun lewat live streaming, serukan pertobatan. Tidak lagi firman menyenangkan telinga. Jangan janji-janjikan kemenangan kepada umat Tuhan kalau dia belum siap untuk bertobat. Bohong. Jangan janji-janjikan perlindungan kepada umat Tuhan, perlindungan dari Tuhan kepada umat Tuhan, kalau dia tidak siap bertobat. Jangan janji-janjikan kemenangan kepada umat Tuhan kalau dia saja tidak bertobat hari-hari ini. Kalau bisa kita masuk surga tanpa bertobat, ngapain kita mencari Tuhan? Memang semua umat Tuhan tidak percaya Yesus Tuhan. Tapi jangan lupa, kita Yakobus mencatatkan, iblis pun percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Bahkan lebih hebat kepercayaan iblis itu. Jadi kita lihat, kita Yakobus. Saya ingin menyadarkan semua umat Tuhan. Tugasku menyadarkan supaya bertobat. Bukan tugasku membagi-bagikan sosial.
Itu tugas orang tertentu. Mungkin jemaat kalian menyadari, bukan tugasku membagi-bagikan makanan rohani.